Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jeffrey Alino kembali hadir menjumpai Anda tentunya di program spesial kita yaitu antisipasi terorisme dan pembobolan data. Hari ini kita akan membahas dua topik ini pemirsa karena kalau kita lihat sekarang ini sedang sering ataupun marak sekali terjadi antisipasi terorisme dan juga pembobolan data bukan hanya di Indonesia tetapi di juga mancanegara juga pemirsa. Untuk itu kita akan membahasnya sudah hadir bersama kami Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN, Dr. Wawan Haripurwanto. Ya. Halo Pak, apa kabar Pak? Pak Wawan? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Gimana Pak kemarin Pak? Lancar-lancar? Alhamdulillah Oke. lancar. Pak Wawan, hari ini kita akan bahas soal antisipasi terorisme dan juga pembobolan data. Ya. Mengingat bahwa ini adalah dua permasalahan yang saat ini sangat krusial gitu Pak, sangat penting bukan cuma di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kita akan mulai talk show kita ini dengan pertanyaan kira-kira kita ke terorisme dulu ya Pak ya, Ya. antisipasi terorisme. Kalau kita lihat, ini sebenarnya bagaimana mengidentifikasi bahwa seseorang atau sesuatu organisasi itu terafiliasi atau dia terlihat semacam sepertinya dia sudah terafiliasi dengan terorisme. Itu seperti apa Pak kita melihatnya? Ada nggak ya kira-kira identifikasinya gitu Pak? Ya sebetulnya pengaruh itu berproses ya Iya. khusus yang anak-anak muda karena yang diincar utamanya itu anak umur 17 sampai 24 tahun. 17 sampai 24 tahun. Ya, Oh gitu. Kalau yang selebihnya itu second liner. Oh, Ya. Oke. Yang mengapa yang dipilih anak-anak muda karena masih energik, masih idealis dan relatif belum banyak tanggungan. Oh iya benar. Itu sehingga dia sering juga mencari jati diri sehingga di dalam pencarian itu sering juga kesempatan untuk diambil isi dengan pemikiran-pemikiran yang justru ekstrim. Nah, kalau di sekolah-sekolah biasanya memang pelajaran secara formal tidak ada yang mengajarkan teroris itu. Hanya di pergaulan dia, di masyarakat dia sering ini kadang salah di dalam pembelajaran konsepsi-konsepsi religi yang pada kenyataannya justru mengarah kepada gerakan yang ekstrim tadi. Dan ini banyak juga dilakukan tidak hanya dengan tatap muka, tapi juga lewat medsos ya, media sosial. Dan dia bisa tanya jawab gitu. Dia bisa juga praktek. Apa yang disampaikan itu bisa dipraktekkan gitu secara langsung dan dia bertanya. Andai kata ada kesulitan-kesulitan. Nah inilah yang lantas dia dimasuki tadi. Di situ ada 3 kekosongan, kosongan isi kepala, isi hati, dan isi perut. Nah sesuai dengan apa yang jadi kepala, isi hati, sama perut? Ya, Oke. Isi kepala itu pemikirannya yang benar keliru, isi hati keyakinannya yang keliru di dalam mempelajari itu, dan masalah perut ada juga ya. Sehingga lewat masalah perut itu dia dimasukkan satu ajaran-ajaran yang tidak pas ya. Itulah maka kita perlu menelisik dan kita pahami anggota keluarga kita kalau tiba-tiba ada sikap yang berubah, dia biasanya riang menjadi pemurung, dia pergi tidak pamit, kemudian pulang malam masuk kamar dan suka merenung bacaan-bacaannya juga yang agak aneh ya, kemudian juga di media sosial yang berhubungan maupun bacaan-bacaan yang ada juga mengarah ke sana, ini kita perlu juga waspadai. Ya. Oke. Saya baru tahu loh Pak, berarti ini memang anak-anak muda ya Pak ya? Idealnya yang menjadi target utama ya umur 17 sampai 24. Umur yang lebih dari itu adalah second liner karena bukan menjadi yang utama. Tapi banyak juga yang itu hanya bukan menjadi target utama. Oke. Jadi kalau misalnya memang anak muda menjadi target utama untuk terorisme ini, terus kita harus ngapain nih Pak sebagai anak muda untuk mencegah adanya semacam brainwash dari terorisme ini? Kita harus cek, recheck, dan cross check. Tanyakan kepada saudara-saudara kita atau ahlinya yang lain, apakah betul ini ajaran seperti ini itu tidak melanggar? Apakah betul ini kutipan-kutipannya itu seperti pemenggalan-pemenggalan ayat, kemudian tidak menunjukkan asbabul nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Sehingga akhirnya memotong-motong yang di ayat-ayat yang dulu di medan perang ditempatkan di medan damai. Ini kan terus membakar. Jadi banyak agitasi-agitasi yang kemudian berlandaskan ayat tadi yang
tidak pas lah. Sehingga anak-anak muda harus mau cek, recheck dan cross check sebelum menelan mentah apa yang dikatakan taklid itu, meniru tanpa melakukan konfirmasi. Nah inilah perlunya konfirmasi kepada mereka yang paham atau perlu kedekatan lah, terutama dengan keluarga. Karena banyak diantaranya mereka setelah terpengaruh itu dia menjauh dengan keluarga, bahkan memusuhi orang tua gitu. Iya betul. Ini kan berarti sebagai anak muda kita harus cek dan recheck, kemudian juga harus dekat dengan keluarga gitu ya Pak. Betul. Nah, sebagai anak muda juga ataupun sebagai masyarakat Indonesia, apakah memang anak muda di Indonesia ini memang rentan terpengaruh dengan isu terorisme ini atau seperti apa Pak sebenarnya Pak? Anak muda karena menjadi target utama ya sangat rentan ya. Banyak yang bergerak Kalau misalnya kita buat perbandingan atau komparasi dengan anak muda negara lain misalnya seperti itu, misalnya seperti di Asia. Kalau kita lihat seperti apa Pak itu kalau di Indonesia dibandingkan sama negara lain? rata-rata ya anak-anak muda, anak Indonesia yang diajak ke Suriah misalnya, itu juga korbannya sekitar 19, 20, ada yang 18. Ada yang 18 juga justru. Sehingga muda-muda ini direkrut di sana. Yang lebih dulu ke sana juga teman sebayanya, teman-teman kadang-kadang kan dia berangkat dari sini kan sekolah di satu negara, nggak taunya terpengaruh dia masuk. Nah setelah dia masuk sana dia memamerkan foto-fotonya dengan gaya-gaya heroik menenteng senjata gitu kan, dia dikirim ke sini, dikirim lewat medsos dia untuk seperti ini. Kemudian mereka mengajak, setelah diajak ya dikasih jalur mana dari sisi keuangannya nanti turun di mana, ada yang jemput dan sebagainya, itu diatur secara tertutup. Nah rata-rata yang muncul di sana sama anak muda, bahkan juga merekrut mulai anak-anak yang di bawah umur. Di bawah umur. Ada juga yang seperti itu, tapi bukan yang utama. Yang utama tetap tadi. Oke. Itu. Jadi harus lebih hati-hati ya Pak ya anak muda ya. Sama sekalian kalau tindakan preventif yang harus kita lakukan nih Pak untuk mencegah adanya terorisme. Mungkin secara individu mungkin Pak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus dekat dengan keluarga, karena keluarga ini pasti ya memberikan yang terbaik. Kecuali kalau keluarganya sendiri sudah terkontaminasi. Kalau keluarganya sudah terkontaminasi memang ada yang satu keluarga seperti itu. Tapi ini harus diingatkan juga oleh orang tuanya dan dari keluarga itu, orang terdekat itu. Dari keluarga inti harus peduli, tidak boleh lantas terlalu cuek ya. Iya. Karena apa? Efek dari itu imbasnya juga ke kita-kita juga. Misalnya kayak peledakan bom ya di sebelah wilayah yang terkena juga tetangga yang kebetulan berdekatan. Nah, oleh karenanya kalau kita acuh tak acuh, kemudian tidak waspada, siskamling tidak jalan, RT RW, Babinsa Mas juga kurang mengedukasi masyarakat, nah, dampaknya sekeliling ini bisa rentan berisiko terhadap ledakan. Oleh karenanya kerjasama antar lingkungan ini menjadi satu keharusan supaya tamu yang bermalam 1 kali 24 jam ya harus lapor. Kemudian juga kontrakan-kontrakan itu siapa yang kontrak di sini berapa lama asalnya ya RT RW harus lapor juga. Ya kalau enggak kan tahu-tahu kesusupan kan banyak diantaranya justru dia tinggal di kos-kosan. Jadi antara satu lingkungan begitu harus tahu ya Pak ya. Betul. Sama nanti kita akan membahas soal campaign teroris dan juga di sosial media nih Pak yang sangat marak sekali terjadi. Karena di sana banyak juga campaign kemudian juga ajakan-ajakan yang sering sekali terjadi. Tapi nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Sama satu lagi pemirsa kita akan bahas juga ini ada juga beberapa buku ya Pak ya. Soal terorisme yang Pak Wawan sempat buat beberapa tahun yang lalu. Mungkin kita juga akan bahas sedikit gitu ya Pak ya. Setelah yang satu ini pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di program spesial kita yaitu diantisipasi terorisme dan juga pembobolan data. Hari ini kita masih membahas soal terorisme dan juga pembobolan data pemirsa karena memang ini adalah isu yang sangat penting saat ini dan tadi obrolan kita sempat terputus. Kita akan lanjutkan kembali soal campaign
dan juga propaganda yang sering sekali kalau kita lihat terjadi di sosial media, Pak. Ya. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan lain-lain. Kalau kita lihat Facebook mungkin akan jadi satu tempat yang cukup signifikan begitu ya, Pak, untuk melakukan campaign dan juga propaganda oleh teroris ini, Pak. Betul. Pak Wan melihatnya seperti apa? Ya memang media sosial ini menjadi primadona, salah satunya ya Facebook itu. Dan mereka kan saling respon lah di situ, dan itu kan sangat terbuka. Jadi ada komunikasi timbal balik ya Pak ya? Betul, nah, sehingga di situ bisa terjadi tanya jawab atau juga upload gambar pembanding. Serta setelah itu dia juga memungkinkan untuk hubungan personal. Nah dari mereka untuk kadang juga ada yang ngajak ketemu untuk satu tempat dan juga tindak lanjutnya memang sering juga jadi kopi darat itu ya. Oh jadi kopi darat juga ya. Oleh karenanya kita perlu juga mengawasi ya, khusus orang tua itu apa bacaan dari keluarga, apa yang menjadi konsen anak-anak sekolah misalnya, apa yang kepada siapa dia berhubungan dengan dunia maya, karena dunia maya terus terang banyak juga dunia tipu-tipu ya di situ, kemudian agitasi-agitasi yang merusak emosi, sikap, tingkah laku, opini, dan motivasi seseorang. Nah inilah yang perlu kita wadai, mengapa kita harus bijak di dalam berselancar di dunia maya, di media sosial. Karena sikap kritis inilah yang kita perlu pahamkan, dan literasi publik itu demikian luas. Bisa diberikan lewat baik itu tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga guru-guru yang dia kenal, ataupun juga dia tutor sebaya dari teman-teman sebaya juga sering mereka diskusi lah. Kalau misalnya ini salah terhadap apa yang ada di media sosial, di Facebook dan sebagainya, terus secara intens dia terbujuk rayu yang akhirnya masuk, maka ini sebuah langkah yang perlu dievaluasi, sehingga keluarga jangan lantas hanya asik dengan dirinya sendiri, asik tanpa sudah mengontrol. Mekanisme kontrol inilah yang perlu, karena secara prinsip labilitas dari anggota keluarga ini sangat berpengaruh, sehingga memang ada keluarga kita yang mudah percaya orang, kan ada seperti itu. Apalagi kalau dia sedikit banyak sering sedang mencari jati diri dari proses religi tadi, begitu ada sesuatu yang mengena dia langsung terbawa. Nah itu tuh yang bahaya Pak, itu gimana tuh sebagai individu ketika kita sudah tahu bahwasannya sedang mencari jati diri, apalagi di masyarakat ataupun anak muda, anak milenial seperti sekarang ini, itu seperti apa Pak tindakan yang harus kita hindari, tindakan preventifnya seperti apa gitu soal media sosial propaganda terorisme ini Pak? Kalau dari Badan Intelijen Negara memang melakukan patroli cyber, sehingga kalau ada akun-akun yang menyimpang selalu kita tegur ya, kita ingatkan itu bahwa dia ini menyimpang dan ada sanksi pidananya. Andai kata dia tetap terus ya, maka sanksi itu akan diterapkan. Tapi andai kata dia sudah mengubah, kemudian juga menyadari dan tidak melanjutkan dari agitasi-agitasi itu, maka berarti dia menuruti, mengikuti apa yang menjadi ajakan kita. Kita ingin literasi itu terus dilakukan dan cipta kondisi di mana mereka itu bisa kembali ke pemikiran-pemikiran normal dalam kondisi tidak menganggap Indonesia ini darul harb atau medan perang, tapi darul salam. Memang kita medan damai. Nah inilah maka kebiasaan-kebiasaan di mana dia tidak berpikir kritis harus mulai sekarang mulai distabilkan untuk bagaimana dia kembali ke NKRI, andai kata ini sudah. Jadi kalaupun mencari informasi di sosial media seperti Facebook dan lain-lain, tentu harus lebih hati-hati juga ya Pak ya? Sangat. Sangat. Dan pemirsa kalau bicara soal media, ini BIN juga sudah memiliki sosial media, Anda bisa cek ataupun mencari informasi di sana. Ini ada di Twitternya di @binofficial_ri, kemudian juga Instagramnya di @binofficial_ri. Facebook juga ada pemirsa di binofficial.ri, kemudian di websitenya Anda juga bisa melihat informasi di sana di www.bin.go.id. Nanti ada informasi terbaru, mungkin Anda juga bisa melapor ya Pak ya, melapor informasi-informasi yang mungkin
janggal di sekitar pemirsa yang ada di rumah seperti itu. Nah, Pak, kalau kita bicara soal buku, Pak Wawan ini juga terkenal menulis banyak buku, apalagi soal terorisme, begitu ya Pak ya. Kenapa Pak tertarik untuk menulis buku terorisme, Pak? Bagi saya ini perlu untuk pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana sih sebetulnya kondisi struktur teroris yang ada, penyebabnya, serta alur dananya, kemudian pola serang, bagaimana dia para perekrut, kemudian bagaimana menyalurkan dan mengkamuflase rekrutmen, kemudian kamuflase perolehan dana, semuanya itu kita ungkap dari sejarah hingga praktek guna antisipasi supaya apa, masyarakat ini paham. Kalau masyarakat sudah paham, setidaknya mereka menyadari, oh seperti ini kau gejalanya. Akhirnya kita tetap mencoba menghindar. Andai kata ada hal seperti ini, nah cepat melaporkan sesuatu kejanggalan itu, maka dia akan cegah dini, deteksi dini dan lapor cepat. Mengapa lapor cepat? Lapor kalau sudah terlambat kan sudah percuma. Oleh karenanya gitu, buku-buku yang saya tulis ya alhamdulillah beberapa juga bestseller, bahkan ada yang super bestseller ya, masuk ke sejumlah benua, dari banyak negara di dunia. Itu juga jadi pembelajaran untuk negara-negara lain juga ya Pak ya? Betul. Dan kami berkesempatan juga ceramah di sejumlah negara mengenai hal-hal tersebut. Hal ini karena mereka ingin tahu sebetulnya negara Indonesia ini negara besar dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Bagaimana itu bisa terjadi dan menjadi target dan begitu mudah tersulutnya waktu itu ya. Sehingga akhirnya ada simpati, ada empati dan juga ada partisipasi publik untuk bareng-bareng mewaspadai supaya ini bisa mata rantainya itu bisa terkendali, tidak lantas menjadi sebuah negara yang kacau yang akhirnya sangat berpengaruh kepada sektor-sektor, sektor ekonomi, sektor hubungan internasional, sektor pariwisata, investasi, takut mereka gitu. Nah itu yang ini kami tulis, kemudian juga untuk aparat keamanan juga bisa jadi evaluasi bekal, ya sebagai evaluasi mana yang bisa dikembangkan, mana yang perlu diberikan masukan, serta juga mana yang sudah bagus terus dipertahankan, mana yang kurang ya dilapis. Ini semua adalah untuk memberikan satu masukan-masukan berharga dan koreksi secara nasional maupun internasional. Nah, dari sekian banyak bukunya pemirsa, ini salah satunya adalah TNI dan juga Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan, begitu ya Pak ya. Betul. Nanti kita akan bahas sedikit Pak, sama nanti satu permasalahan yang juga paling penting adalah soal pembobolan data yang sekarang ini masih sangat marak terjadi di Indonesia. Kita akan bahas nanti pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di program spesial kali ini, dan tentu hari ini masih bersama Pak Wawan, kita akan membahas soal pembobolan data. Tapi sebelumnya ini ada satu buku yang menarik dari sekitar 37 buku yang Pak Wawan buat ya Pak ya. Ini salah satunya adalah soal TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan. Pak, ini boleh diceritakan sedikit, ini soal apa Pak buku ini Pak? Ya, ini adalah mengenai masalah postur TNI yang ada, kemudian juga bagaimana keterlibatan TNI di dalam konstelasi tata dunia baru yang sekarang cenderung berubah. Karena kita tentu sebagai negara demokrasi tentu ada tata aturan, andai kata TNI ini terjun di dalam politik misalnya, atau juga bisnis-bisnis TNI yang kemudian harus ditiadakan dan dia akan profesional kembali ke barak. Nah seperti itu yang ada. Bagaimana sistem kesenjataan yang ada, peremajaan senjata, kemudian juga postur dan gelar, dari gelar pasukan untuk pengerahan pasukan seperti apa. Dan kita juga bagaimana TNI juga sekarang mulai terlibat di dalam operasi-operasi selain perang, antara lain juga masalah teroris itu. Banyak keterlibatan yang
TNI untuk terutama medan-medan yang memang membutuhkan postur TNI untuk terjun, seperti di Tinombala, ini Ya. di mana di Poso di pegunungan Taman JK, medan yang susah, maka TNI banyak juga turun di sana. Lapis-lapis tertentu untuk wilayah-wilayah yang bergolak, yang cenderung juga ada aksi teror, TNI juga terlibat. Dan postur seperti ini tentu akan memberikan satu aturan-aturan main. Karena di dalam operasi selain perang itu juga akan dipertanggungjawabkan ya, kepada DPR RI sebagai wakil rakyat. Dari sana tentu juga akan dikontrol dari sisi budgeting maupun penggunaan operasi itu, karena ini adalah bagian dari uang rakyat, sehingga mereka tetap ada suatu pertanggungjawaban. Kemudian juga di TNI sendiri banyak sekali bergerak secara profesional untuk memang kewajiban untuk bagaimana pertahanan negara ini supaya kuat. Maka banyak ya pos-pos strategis yang mesti diantisipasi di dalam keseharian maupun juga ancaman yang dari sisi mana, entah itu ancaman dari darat, dari laut maupun dari udara. Apalagi sekarang juga ada ketegangan-ketegangan di perbatasan, kemudian ketegangan di Laut Cina Selatan, serta juga kebutuhan-kebutuhan untuk pemekaran. Kita kan banyak sekali juga kebutuhan akan pemekaran karena wilayah Indonesia luas, penduduk juga banyak daerah-daerah baru yang menjadi sentrum-sentrum perekonomian baru, dan otomatis juga perlu pertahanan ada di situ. Pulau-pulau ini juga perlu dijaga. Kita perlu kecepatan tindak, termasuk juga bagaimana peralatan itu ada, entah itu sistem kesenjataan, angkutan, kemudian logistik, maupun juga pasukan-pasukan teritorial yang juga anytime ini harus siap terjun andai kata ada gangguan keamanan di satu wilayah. Jadi sudah standby ya Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi semuanya terangkum di buku yang satu ini Pak ya? Ya. TNI dan Tata Dunia Baru Sistem Pertahanan. Betul. Ini menarik, nanti akan saya coba baca ya Pak ya? Ya. Dan kita akan membahas soal satu lagi permasalahan yang saat ini menjadi sesuatu yang penting juga Pak. Yaitu soal pembobolan data yang saat ini marak sekali terjadi. Kalau kita lihat di Indonesia begitu ya, sering sekali pembobolan data yang terjadi Pak. Ini Pak Wawan melihatnya seperti apa Pak? Ya, pembobolan data itu kan ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, ada unsur di mana dia memang punya maksud-maksud lain, entah itu tujuan politik, entah itu tujuan keuntungan ekonomi, atau juga ada juga yang dia dipakai oleh orang untuk tujuan-tujuan tertentu, menjatuhkan orang misalnya. Data bahkan yang terjadi kemarin, ada data yang tidak bisa diambil tapi di screenshot, kemudian diberikan kepada orang yang berkepentingan, akhirnya beredar luas. Data-data juga ini menimbulkan tuntutan-tuntutan, karena memang data itu lebih cenderung kepada rahasia, privasi dari seseorang, apalagi kalau data itu menyangkut data-data politik atau rahasia negara, maka itu harus ada enkripsi atau persandian yang berlapis sehingga tidak mudah dibobol. Dan sekarang dengan adanya pelaporan yang dilakukan misalnya kayak Denny Siregar, maka ini akan menimbulkan suatu tuntutan-tuntutan hukum yang juga notabene kalau ini tidak terungkap, maka trust publik ini menjadi tergerus. Oleh karenanya penyimpanan data, kemudian juga bagaimana merekrut seseorang untuk menjadi pengawal dari sistem yang ada, itu harus betul-betul di bawah sumpah. Kalau dia hanya tidak di bawah sumpah, misalnya maaf yang terjadi outsourcing, nah outsourcing ini kan pernah terjadi juga Snowden di Amerika, akhirnya dijual itu ke sampai ada filmnya Pak, betul. Snowden. Akhirnya dia malah sekarang di Rusia. Hal seperti itu karena dia outsourcing tanpa ada sumpah, dan maka perlu ada satu tes ya, tes mental ideologi, tes untuk bagaimana dia sikap nasionalis, apalagi kalau dia memegang sejumlah sentrum-sentrum khusus big data.
Ini yang berisiko. Jadi ini menjadi salah satu masalah yang penting juga ya, Betul. ya Pak Wawan ya. Baik, pemirsa tidak terasa waktu kita sudah 30 menit Pak, sudah habis. Nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain Pak. Pak Wawan terima kasih sudah hadir bersama kami di episode Sama-sama. kali ini. Kita akan tunggu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Dan juga ya. pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan program kami hari ini. Di malam hari ini, terima kasih. Stay safe, stay healthy. Saya Jeffrey Alino, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.